Di restoran Sajak Sapardi Djoko Damono. Kita berdua saja duduk. Aku memesan ilalang panjang dan bunga rumput. Kau entah memesan apa. Aku memesan batu di tengah sungai terjal yang deras. Kau entah memesan apa. Tapi kita berdua saja duduk. Aku memesan rasa sakit yang tak putus dan nyaring lengkingnya. Memesan rasa lapar yang asing itu. 1989 dari buku Hujan Bulan Juni. Buku Hujan Bulan Juni terbitnya tahun 94. Tadi sajaknya ditulis tahun 89. Seingat saya, sajak ini muncul di majalah Horizon tahun 90 atau 91 awal. 89, jadi beberapa tahun setelah ditulis, dikirim ke Horizon. Kemudian terbit di buku Hujan Bulan Juni. Buku Pak Sapardi yang laku banget. Sangat laku dan membuat buku-buku beliau yang lain juga dicetak ulang dan ya laku juga sampai hari ini. Kalau di penerbit yang sama katanya yang menyaingi bukunya Khairil tuh. Banyak banget yang mencetak. Oke, tapi kita mau bicarakan saja yang tadi saya baca di restoran. Ini memang terkenal banget ya. Banyak yang suka membaca gitu, merasakan suasana restoran, tapi ini sebenarnya tentang apa sih? Ya, makanya ada yang nanya di komentar di video sebelumnya. Yuk kita bicarakan yuk. Orang kalau ke restoran tuh mau ngapain sih? Mau makan. Pasti makan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita janji ketemu seseorang, kita paling aman ketemu di restoran. Karena restoran orang biasa ketemu. Atau di taman kota, tapi sudah sering sajak-sajak tentang pertemuan di taman kota. Atau di mana misalnya gitu. Bertemu di restoran, bukan di rumah misalnya. Bukan di taman atau yang lebih terbuka. Di restoran barangkali lebih sepi ketimbang taman, misalnya begitu ya. Atau di stasiun lebih menggambarkan suasana perpisahan. Atau di pelabuhan atau di bandara, salah seorang dari orang yang bertemu mungkin hendak pergi dan seorang hendak melepaskan. Bukan suasana itu yang ingin digambarkan Pak Sapardi di sajak ini, tapi di restoran. Sebuah pertemuan yang berbeda. Memang janjian ketemu, nggak mungkin ujuk-ujuk ketemu kebetulan, nggak. Nah, karena kita berdua, tapi suasananya apa yang digambarkan di sajak ini? Kikuk kan gitu. Yang satu memesan apa, yang satu nggak memesan apa-apa, yang satu memesan apa, yang satu nggak memesan apa-apa. Suasananya, ini contoh kalau mau disebut jenisnya nih, sajak suasana, sajak imajis, menggambarkan suasana. Pertemuan dua manusia dalam suasana tertentu pasti tidak gembira. Pertemuan ini pasti bukan pertemuan yang membahagiakan. Jangan-jangan ini pertemuan yang diam-diam, pertemuan yang dihindari untuk agar tidak diketahui oleh orang lain, misalnya begitu. Yang tergambar di suasana di restoran ini adalah begitu yang saya tangkap. Jadi memesan ilalang panjang dan bunga rumput. Itu apa sih ilalang panjang bunga rumput itu? Gulma dalam kultur agraris, tanah kritis itu ditumbuhi ilalang. Tanah yang nggak terurus ditumbuhi ilalang. Dia tanaman yang mudah sekali berkembang biak, tapi secara umum tidak ada manfaatnya. Dia hanya tanaman liar gitu, tapi daya hidupnya luar biasa. Jangan-jangan ada sesuatu di antara si aku dan dia dan kau di sajak ini yang seperti rumput itu, atau si aku menginginkan itu, karena itu dia memesan di restoran, di pertemuan yang memang berjanji tapi hendak diam-diam diselenggarakan itu.
hmm, yang ingin ditegaskan yang ingin dipesan itu kan artinya diharapkan datang kan, dibayar untuk itu gitu, dibayar itu artinya ada pengorbanan untuk mendapatkan tanah ilalang yang sesuatu yang kuat, tumbuhnya cepat dan tumbuh di lahan yang kritis, tidak perlu lahan subur. Kalau itu cinta misalnya, cinta yang nggak perlu banyak alasan untuk mencintai, seperti ilalang yang tumbuhnya sangat cepat, sangat kuat banget pertumbuhannya, susah diberantas, itu ilalang. Dan bunga rumput itu bunga, ilalang mungkin bunganya hanya putih begitu, bunga rumput bunga yang tidak ditanam dengan sengaja, rumput yang tumbuh juga liar, tapi ya tetap indah, ya bunga juga, itu yang ingin dihadirkan, ingin didapatkan oleh aku dalam sajak ini ketika berjumpa dengan kau di sebuah restoran itu, di sebuah pertemuan yang ingin dihindari untuk diketahui oleh orang, misalnya begitu. Aku memesan batu di tengah sungai terjal yang deras. Kau entah memesan apa. Batu di tengah sungai terjal yang deras. Batunya kuat sekali, gak bergeser. Batunya besar sekali, meskipun arusnya deras menghantam. Dia konsisten, dia kukuh, dia teguh. Dia ingin itu ada. Puisi ya begitu ya, bicara dengan bahasa simbol, bahasa yang menyampaikan sesuatu dengan metafor, sifat apa disampaikan dengan sifat apa, imaji apa. Tapi imajis, ada citraan yang kuat, batu, sungai, kita membayangkan suara sungainya yang arusnya deras, kita membayangkan melihat batunya yang kukuh, hitam, tidak bergerak, teguh gitu, beratus tahun bahkan mungkin sepanjang sungai itu ada. Tapi kita berdua saja duduk. Kata tapi itu menunggu ya apapun lah, kamu nggak mungkin tidak tahu harus memesan apa, kamu mungkin tidak tahu, tapi aku yang mengajak engkau ketemu di restoran ini, aku yang mengajak engkau bertemu. Yang penting adalah, mungkin kamu nggak tahu harus apa, tapi yang penting kita di sini bisa berdua, kita bisa ketemu. Itu yang penting. Nah, jadi bait itu, tapi kita di sini berdua saja duduk. Duduk itu artinya berhenti sejenak, tidak berjalan. Duduk itu artinya melupakan hal-hal lain dulu. Menikmati saat duduk berdua itu. Berdua, ditegaskan lagi kan. Di awal itu kita berdua saja duduk. Di sini diulang lagi, tapi kita berdua saja duduk. Itu menegaskan kebahagiaan, meskipun kamu nggak tahu, dan aku memesan sesuatu yang kau nggak mengerti. Yang penting adalah kita punya kesempatan untuk bertemu berdua. Aku memesan rasa sakit yang tak putus dan nyaring lengkingnya. Nah, baru tadi citraan alam, ilalang, bunga rumput liar, batu, sungai terjal deras. Sekarang itu di luar perasaan manusia ya. Sekarang ke dalam perasaan manusia. Jadi ada kontradiksi antara luar dan dalam hati. Luar manusia di luar manusia. Rasa sakit yang tak putus dan nyaring lengkingnya. Si aku tahu konsekuensi dari pertemuan duduk berdua saja di restoran itu gitu. Yaitu rasa sakit yang tak putus, derita yang lama, yang panjang. Ya, tapi itu risiko yang harus kita tempuh. Dan nyaring lengkingnya, ada pergeseran fungsi indera. Itu lupa. Jadi rasa sakit itu sakit, pedih rasanya, tapi ditukar fungsi indera merasa itu, perasa, pedih itu ke indera pendengaran. Nyaring lengkingnya, rasa sakit kok bersuara. Itu permainan itu
itu tadi permainan imagery itu ditukar. Ada gaya bahasa yang namanya seperti itu. Dan Sapardi sering banget menukar itu gitu pada beberapa sajaknya gitu. Imaji visual ditukar ke imaji suara, imaji suara ditukar ke imaji apa namanya, misalnya yang kabut, yang likat, ada lagi yang lain. Itu nggak tepat tadi, tapi ada di sajak lain dia menggunakan itu dengan sangat indah. Ini juga seperti itu. Memesan rasa lapar yang asing itu. Rasa lapar itu kan rasa, aku membaca itu sebagai rindu. Rasa lapar itu kan kebutuhan tubuh yang tidak tercukupi, maka lapar. Kebutuhan batin yang tidak tercukupi, yaitu bertemu dengan orang yang kita cintai, rindu. Ini juga di replace sama Sapardi, makna kata rindu yang ingin disampaikan. Kalau dia mengucapkan rindu ya biasa saja gitu, tapi sekarang karena imaji yang ingin dibangun secara utuh adalah restoran, maka Pak Sapardi mengambil kolokasi kata-kata atau frasa yang terkait dengan restoran itu. Memesan, duduk, ya kan, sekarang lapar, ya tentu ke restoran, namanya ke restoran, warung makan, tentu makan. Jadi lebih tepat menggunakan rasa lapar gitu untuk menggantikan kangen. Nah, itu keutuhan, unity-nya dikejar dan didapatkan, kompleksitasnya dikejar, diusahakan, dan juga dihadirkan, berhasil gitu. Ya akhirnya terciptalah sajak yang kita kayaknya bisa ya ngerasain sesuatu, ada emosi yang relate terkait dengan, tapi apa ya, ini maksudnya apa ya gitu. Nah, sajak yang baik selalu begitu. Ini adalah contoh sajak yang seperti itu. Sajak imajis liris yang memainkan perasaan manusia, si aku penyair itu dengan apa yang dia cermati di luar dirinya, yaitu alam itu. Bayangkan, kita bisa ngebayangkan, meskipun nggak disebutkan, tapi juga bebas-bebas saja untuk tidak menganggap seperti itu. Kita bayangkan restorannya adalah di pinggir sungai, yang di sebelahnya ada arus yang mengalir deras dan ada batu di situ gitu. Di seberangnya mungkin ada padang rumput ilalang, yang rumput-rumput liar yang tumbuh dengan liar. Kira-kira begitu bacaannya. Sangat mungkin ada cara membaca yang lain, tapi saya membaca sajak ini, memaknainya dengan cara yang seperti tadi itu. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita tentang puisi secara umum. Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.